Halo semuanya, selamat pagi semuanya. Ketemu lagi sama Kak Livia nih. Semuanya sudah siap untuk beribadah? Kalau udah siap, semuanya bangkit berdiri. Dengan sikap berdiri ini, kita akan bersaat teduh. Mari kita bersaat teduh. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Bapa atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Pada pagi hari ini kami bisa lagi kembali beribadah melalui ibadah online pada hari ini. Sebentar kami akan mulai ibadah pada hari ini. Kiranya Tuhan memimpin setiap kami, biarlah kami memiliki hati yang bersungguh-sungguh untuk menjalankan ibadah pada pagi ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kiranya Tuhan yang pimpin dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kenapa ya kalau beribadah kepada Allah kita harus memuji namanya? Iya, karena Allah layak menerima setiap pujian. Dia Allah yang besar kasih-Nya, besar hikmat-Nya, besar apa lagi? Besar kuasa-Nya. Mari kita buka suara dan bernyanyi, terpujilah Allah hikmat-Nya besar. Terpujilah Allah hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberikan putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Terpujilah Allah hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberikan putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Silahkan duduk adik-adik. Adik-adik tahu nggak kenapa darah Tuhan Yesus bisa menyelamatkan kita dari dosa? Iya, karena darah Tuhan Yesus sangat berkuasa. Darah-Nya yang kudus itu menyucikan dan menebus kita dari hukuman dosa. Yuk kita nyanyikan, sungguh heran darah-Nya Yesus, darah-Nya amat kuasa. Sungguh heran darah-Nya Yesus, sungguh heran darah-Nya Yesus, kuasa iblis dihancurkan oleh-Nya. Sungguh heran darah-Nya Yesus, darah-Nya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan
waktu kita sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus, itu berarti hidup kita sekarang bukan milik kita sendiri. Tapi Yesus hidup dalam setiap hati anak-anak yang percaya kepadanya. Yuk kita nyanyikan hidupku bukannya aku lagi. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Adik-adik, setelah Tuhan Yesus hidup di dalam hati kita, kita menjadi ciptaan yang baru. Hati kita semakin hari semakin diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan semakin mencintai Tuhan dengan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Mari adik-adik semua kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian Cintalah Tuhan. Cintalah Tuhan, karena Ia telah menebusku. Ia memberi aku hidup baru. Cintalah Tuhan, Ia menghapus dosaku. Seluruh hidupku, ku cinta Tuhanku. Oh Tuhan, terimalah kasihku. Jiwa ragaku tahta-Mu. Cintalah Tuhan, jangan lupa kasih-Mu. Ku mau beritakan Injil Tuhanku. Cintalah Tuhan, karena Ia telah menebusku. Ia memberi aku hidup baru. Cintalah Tuhan, Ia menghapus dosaku. Seluruh hidupku, ku cinta Tuhanku. Oh Tuhan, terimalah kasihku. Jiwa ragaku tahta-Mu. Cintalah Tuhan, jangan lupa kasih-Mu. Ku mau beritakan Injil Tuhanku. Adik-adik, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yuk semuanya lipat tangannya, kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang akan disampaikan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Bapa karena Tuhan telah memimpin kami selama memuji nama Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan
kembali kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong setiap kami, biarlah kami dapat membuka telinga kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kiranya Tuhan juga memberkati guru skala minggu yang akan membawakan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami serahkan ibadah selanjutnya hanya ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi anak-anak. Senangnya tadi kita sudah bersuka cita memuji nama Tuhan. Nah, sekarang sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Sudah siap ya? Sebelum kita mulai, kita main tebak-tebakan gambar dulu ya. Nah, pasti udah pada tahu kan ini apa? Ya, ini adalah rambu lalu lintas. Rambu ini punya 3 warna. Apa aja? Merah, kuning, dan hijau ya. Masing-masing warna ini digunakan sebagai tanda untuk kendaraan di jalan. Pertanyaannya, kalau lampu merah menyala, itu tandanya apa? Ya, ini adalah tanda semua kendaraan untuk berhenti. Kalau sudah berhenti, kamu boleh menyeberang di jalan ya. Tapi kalau belum, kamu tidak boleh menyeberang ya. Nah, lalu kalau lampu kuning menyala, ini tandanya apa? Betul ya, tanda kuning ini mengingatkan kendaraan untuk berhati-hati. Lalu sisa warnanya adalah warna hijau. Kalau lampu yang hijau menyala, tandanya apa? Kalau lampu hijau menyala, tandanya kendaraan sudah boleh melaju ya. Dan kita sudah tidak bisa lagi menyeberang di jalan. Nah, ada banyak sekali tanda-tanda lain yang dibuat. Apalagi saat pandemi seperti sekarang ini. Kalau ini tanda bahwa kita harus jaga jarak ya, 1 meter. Gak boleh deket-deket ya. Nah, gambar yang ini. Gambar yang ini adalah tanda bahwa kita harus cuci tangan dengan menggunakan sabun ya. Nah, di dalam Alkitab ada juga tanda yang dibuat oleh Tuhan. Kalau kalian lihat di belakang tante, ini ada tanda yang dibuat Tuhan untuk manusia. Bisa tebak nggak? Tanda apa itu ya? Ya, ada pelangi ya. Pelangi adalah tanda yang dibuat oleh Allah sebagai tanda janji bahwa Allah tidak akan lagi menurunkan air bah. Nah, pada saat turun hujan, terus ada matahari bersinar cerah, maka kamu akan lihat tanda Allah ini di langit ya. Nah, ada lagi enggak tanda lain yang disebutkan di dalam Alkitab? Kalau tanda ini, tanda apa ya? Air. Kalau air itu menandakan apa ya? Hujan? Bisa jadi ya. Ternyata di dalam perjanjian baru, air itu digunakan sebagai tanda yang sangat penting. Yuk kita cari tahu. Buka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 22 sampai 32. Buka Alkitabnya ya. Semuanya sudah pegang Alkitab kan? Buka Alkitab kalian di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 22 sampai 32. Ya, buka saja dulu ya. Buka dulu Kisah Para Rasul 16 ayat 22 sampai 32. Nah, Kitab Para Rasul ini dalam Perjanjian Baru ditulis oleh seseorang yang bernama Lukas ya. Lukas ini adalah seorang dokter yang bepergian dengan Rasul Paulus dalam perjalanan misinya. Nah, kalau kalian baca, kitab ini menceritakan kisah menarik tentang bagaimana Roh Kudus memimpin dan mengarahkan para murid untuk mengabarkan kabar baik, yaitu Injil. Dimulai dari Yerusalem lalu ke seluruh penjuru dunia ya. Masih ingat kan? Sebelum Yesus naik ke surga, setelah mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita dan bangkit dari antara orang mati,
Yesus mengumpulkan para murid-muridnya dan mengatakan di dalam Matius 28 ayat 19 ya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus ya. Maka Rasul Paulus dan rekan kerjanya Silas mengikuti perintah Yesus ini. Mereka pergi dari satu tempat ke tempat lain untuk memberitakan tentang Yesus kepada orang-orang. Mereka juga membaptis orang-orang yang sudah menjadi percaya kepada Yesus dan mengajar mereka untuk mentaati firman Allah. Nah, suatu saat ketika Paulus dan Silas sedang berkhotbah di kota Filipi, mereka ditangkap. Loh, kenapa ya mereka ditangkap? Padahal mereka nggak salah. Kira-kira kenapa ya? Ternyata ada orang-orang yang tidak suka karena Rasul Paulus dan Silas mengabarkan tentang Yesus. Ya, orang-orang ini mereka berkata seperti ini. Mereka ini mengacau di kota kita dan mengajarkan pengajaran yang berbeda. Kita tidak boleh mendengarkan dan menuruti mereka. Wah, maka Rasul Paulus dan Silas ditangkap. Mereka dipukuli dan dimasukkan ke dalam penjara. Apakah ini membuat Paulus dan Silas berhenti untuk mengabarkan Injil? Tidak, ya. Walaupun sakit karena dipukul, walaupun harus masuk penjara, mereka tetap mau taat perintah Yesus. Nah, Rasul Paulus dan Silas dimasukkan ke dalam penjara paling tengah dan para prajurit membelenggu kaki mereka di dalam pasungan kayu yang sangat kuat. Kalau di gambar ini tidak dikasih lihat ya anak-anak, tapi Alkitab menceritakannya seperti itu ya. Dan kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dan mengawasi supaya Rasul Paulus dan Silas tidak melarikan diri ya. Nah, kira-kira apa ya yang dilakukan oleh Rasul Paulus dan Silas di dalam penjara? Apakah mereka menangis? Oh, saya di penjara gitu. Atau marah-marah? Pukul-pukul tembok. Keluarkan saya gitu ya. Tidak. Yuk kita baca. Tadi kan sudah buka Alkitab kalian ya. Kita baca Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-25. Kita baca bersama-sama ya. Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-25. 1, 2, 3. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Nah, tadi apa yang dikatakan oleh Alkitab? Apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas? Paulus dan Silas berdoa dan memuji Allah. Dan semua tahanan lain juga mendengarkan mereka memuji nama Tuhan, ya. Kira-kira pada tengah malam ketika mereka sedang memuji Tuhan, loh, kok goyang ya? Temboknya retak. Terjadilah gempa bumi yang sangat hebat, ya. Saking hebatnya gempa bumi itu, pintu penjara semuanya terbuka. Rantai yang merantai para tahanan juga lepas semuanya. Wah, kepala penjara ini bangun dan cepat-cepat pergi untuk memeriksa. Dia melihat, wah, pintu penjara semuanya terbuka. Aduh, para tahanan melarikan diri nih. Gimana nih? Aduh, gimana ya? Aduh, lebih baik saya bunuh diri aja. Karena semua tahanan termasuk Rasul Paulus dan Silas yang harus saya jaga juga pasti sudah kabur. Gimana saya harus tanggung jawab nanti? Lebih baik saya mati, ya. Maka waktu kepala penjara ini mau menghunus pedangnya buat bunuh diri, tiba-tiba jangan,
Wah, ada yang berteriak. Siapa ya? Paulus berteriak ya. Jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih di sini. Maka dengan gemetar dan takut, kepala penjara ini menyuruh membawa suluh. Suluh itu buat penerangan ya. Suluh dan berlari masuk ke tempat di mana Paulus dan Silas berada. Masih dengan gemetaran ya, kepala penjara itu tersungkur di tanah di depan kaki Paulus dan Silas. Ya. Kepala penjara itu membawa Paulus dan Silas keluar lalu bertanya sebuah pertanyaan yang sangat penting. Yuk kita baca lagi Alkitabnya. Tadi masih dibuka ya Alkitabnya ya. Kita baca lagi di dalam ayat yang ke-30b. 30b ya. Sudah ketemu ya semuanya ya. Kisah Para Rasul 16 ayat 30b. Tengah-tengah ya. Tante akan bacakan. Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Apa yang ditanyakan oleh kepala penjara? Kepala penjara ingin tahu bagaimana caranya diselamatkan, ya. Lalu apa jawab Paulus dan Silas ya? Kita baca lagi ya di ayat yang selanjutnya. Ya. Ayat yang ke-31. Tante akan bacakan. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Ya, Rasul Paulus menjawab demikian. Kemudian Paulus dan Silas menjelaskan firman Tuhan kepada kepala penjara ini serta kepada semua yang tinggal di rumahnya. Kepala penjara ini membasuh dan mengobati luka-luka Paulus dan Silas, lalu membawa Paulus dan Silas ke rumahnya dan memberi mereka makan. Ya, pada hari itu juga kepala penjara dan keluarganya, semua keluarganya ya, memberi diri untuk dibaptis. Kenapa harus dibaptis? Karena Allah telah menyelamatkan kepala penjara dan seisi rumahnya sewaktu mereka percaya kepada Yesus. Maka mereka mentaati perintah Kristus untuk dibaptis ya. Dan kepala penjara sangat gembira karena dia dan seisi rumahnya sudah menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Nah, pada siang harinya para pembesar kota Filipi itu memberikan pesan kepada kepala penjara untuk melepaskan Paulus dan Silas. Mereka minta maaf dan memohon supaya Paulus dan Silas meninggalkan kota itu. Maka Paulus dan Silas pun pergi dari kota itu ya, dan pergi ke kota-kota lain untuk memberitakan Injil. Nah, minggu-minggu lalu kita sudah belajar menyembah Allah bersama-sama. Masih ingat gak kita menyembah melalui apa saja? Yang pertama, melalui berdoa, betul ya. Yang kedua, melalui menyanyi memuji Allah ya. Yang ketiga, mendengarkan firman Tuhan, betul ya. Yang keempat, menyembah Allah dengan memberi. Ya, kamu memberkati orang karena kamu sudah diberkati oleh Tuhan, ya. Yang kelima, mengakui iman kita di hadapan Tuhan. Nah, hari ini kita belajar yang keenam, yaitu kita menyembah Allah bersama-sama ketika seseorang dibaptiskan. Mungkin ada beberapa dari kalian yang sudah dibaptiskan dari semenjak kalian masih bayi. Tapi mungkin ada beberapa juga dari kalian yang belum dibaptis. Sama seperti kepala penjara dan keluarganya. Mereka sudah dewasa, tapi belum dibaptis ya. Karena mereka belum percaya kepada Kristus.
Nah, kenapa harus dibaptis? Kan tadi Yesus mengatakan di dalam Matius 28, kita harus dibaptiskan. Ya, kita harus dibaptiskan. Orang-orang percaya yang sudah dibaptis dipersatukan Tuhan dan menjadi keluarga kerajaan Allah. Baptisan adalah sebuah sakramen. Sakramen itu apa sih? Kalau permen saya tahu tante, kalau sakramen saya nggak tahu. Beda ya, sakramen itu adalah suatu tanda yang ditentukan bagi kita oleh Tuhan Yesus Kristus. Ia memerintahkan ini untuk menetapkan umat Allah. Umat Allah itu berbeda dengan dunia ini, ya. Untuk menetapkan kita berbeda dengan dunia ini. Sama seperti waktu kalian mau masuk atau main ke arena bermain. Seperti Dufan atau SeaWorld gitu ya. Atau Jatim Park atau kebun binatang. Kalian harus beli tiket kan? Nah, orang tua kalian yang akan bayar tiket masuk. Setelah itu, biasanya di tangan kalian akan diberi cap atau gelang kertas ya, sebagai tanda kalian sudah boleh masuk dan bermain sepuasnya ya, hari itu ya. Tanda itu menjadikan kalian berbeda dengan orang-orang yang ada di luar kan? Maksudnya orang-orang yang ada di luar arena bermain. Beda enggak? Beda. Mereka boleh enggak main? Enggak boleh. Kalau belum beli tiket ya, belum dapat tanda, ya enggak boleh masuk, enggak boleh main. Nah, baptisan juga adalah tanda bahwa kita menjadi anak-anak Allah yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau saya belum dibaptis, berarti saya nggak bisa masuk surga dong? Atau kalau saya belum dibaptis, saya nggak diselamatkan dong? Ingat ya, ingat hal ini baik-baik. Baptisan tidak menyelamatkan. Baptisan tidak menyelamatkan ya. Baptisan adalah tanda bahwa kita sudah percaya kepada Yesus. Sama seperti kamu yang sudah dibelikan tiket oleh orang tua kamu, sudah lunas. Tapi misalnya hari itu cap atau gelangnya habis. Kamu nggak dapet tandanya nih, nggak ada tanda. Tapi boleh masuk atau enggak? Boleh, karena tiket kamu sudah dibayar oleh orang tua kamu ya. Jadi kamu percaya kepada orang tua kamu yang sudah membelikan tiket dan mereka menjamin kamu untuk bisa masuk dan bermain meskipun tidak ada tandanya. Tapi lebih baik ada tandanya kan? Seneng kan kalau misalnya dicap nih, wah ada capnya nih, saya bisa masuk ya, saya bisa main. Atau kamu terima gelangnya. Karena kalau ada tanda, itu bisa mengingatkan bahwa, wah saya udah pernah kesini nih, saya udah pernah main di sana nih. Nah, sama seperti itu ya. Yesus sudah mati di kayu salib untuk kita. Dia membayar dosa kita dengan lunas menggunakan darahnya di atas kayu salib. Maka waktu kita percaya, kita diselamatkan. Nah, kalau belum dibaptis tapi sudah percaya dan hidup taat, itu pasti diselamatkan karena sudah dijamin oleh Kristus di atas kayu salib. Tapi kalau ada tanda, kan tadi juga tante bilang ya, kalau ada tandanya pasti lebih senang ya. Tandanya kita sudah diselamatkan itu apa? Kita percaya, dan waktu kita percaya kita diselamatkan. Ya, kita diselamatkan. Nah, tadi di awal-awal tante ada bahas nih, air itu adalah tanda penting yang digunakan dalam perjanjian baru. Tadi kepala penjara dan keluarganya juga dibaptiskan menggunakan air ya. Nah, ketika pendeta membaptiskan seseorang, dia juga menggunakan air. Air adalah tanda baptisan. Pada zaman Alkitab, air itu sangat berharga
dan dijadikan tanda berkat Allah dan juga sebagai tanda pembersihan. Sama seperti sekarang nih ya, kalau kalian cuci tangan ya, selain pakai sabun ya pasti harus pakai air supaya bersih. Nah, air dalam baptisan juga merupakan tanda, sesuatu yang dapat kita lihat dan mengingatkan kita akan sesuatu yang tidak dapat kita lihat, tetapi Allah ingin kita ingat. Nah, kalau kita lihat air nih ya, kita ingat kalau hati kita sudah dibasuh bersih oleh Yesus melalui kematiannya di atas kayu salib. Kita ingat janji-janji teguh yang dibuat oleh Kristus bagi kita. Nah, baptisan juga menandakan pertobatan kita dari dosa-dosa kita ya, setelah kita dibersihkan dan diselamatkan ya. Nah, waktu dibaptis tadi kita akan dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal ya. Kita akan dibaptiskan dalam nama Bapa karena Dia yang memilih kita masuk di dalam keluarga kerajaan Allah. Dalam nama Bapa karena Dia memilih kita masuk ke dalam keluarga kerajaan Allah. Dalam nama Anak karena Dia telah mati di atas kayu salib bagi dosa-dosa kita. Dalam nama Roh Kudus karena Dia memberi kita hati yang baru sehingga kita bisa percaya kepadanya dan menjadikan kita anak-anak Tuhan dan Tuhan menjadi Allah kita. Ya. Jadi baptisan itu adalah perintah Tuhan Yesus ya, dan tanda yang membuat kita memiliki hubungan yang istimewa dengan Allah. Kita jadi anak-anak perjanjian milik kepunyaan Allah. Nah, sebagai penutup kita akan menyanyikan satu pujian ya. Tadi kan Tante sudah bilang ya, kita ini adalah milik Yesus ya. Tanda bahwa kita sudah dibayar lunas dan kita sudah menjadi milik Yesus. Kita akan naikkan pujian. Pada tahu ya semua ya, pujian ini sekarang ku milik Yesus. Tapi hari ini kita akan nyanyikan bait keduanya saja. Satu kali saja sebelum kita berdoa ya. Sekarang ku milik Yesus. Dulu ku tersesat dalam dosa, Yesus datang menyelamatkan daku. Ku diangkatnya dari dosa, sekarang ku miliknya. Sekarang ku milik Yesus, Yesus pun milikku. Bukan untuk sementara, tapi selamanya. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa kepada Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang dalam kerajaan sorga, kami bersyukur sekali lagi Tuhan, kalau hari ini kami boleh mempelajari lagi bagaimana cara kami menyembah Allah dengan benar melalui kami bersyukur kalau ada keluarga kami yang boleh dibaptisan. Kiranya Tuhan boleh pimpin kami supaya kami boleh mengerti firman Tuhan dan kami boleh belajar setiap hari sehingga suatu hari nanti kami juga boleh bersama-sama dibaptiskan dalam Tuhan menjadi keluarga Tuhan. Kiranya Tuhan boleh pimpin kami Tuhan di dalam pemberitaan firman Tuhan supaya kami tidak hanya mendengar saja tetapi kami boleh bertumbuh, kami boleh berbuah dan kami boleh menjadi berkat bagi teman-teman kami dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus memberkati setiap keluarga kami, menolong juga teman-teman kami yang hari ini sedang beribadah. Kiranya Tuhan boleh tolong supaya mereka juga boleh mengerti. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, hari ini Tante kasih judul ya,
Buat kalian yang mau menulis, boleh ya. Judul hari ini adalah kita bersyukur kepada Allah untuk pembaptisan kita. Ya, kita bersyukur kepada Allah untuk pembaptisan kita. Bahan Alkitabnya dari Kisah Para Rasul 16 ayat 22 sampai 32. Yang tadi kalian sudah baca ya. Kalian boleh baca lagi di rumah. Ayat hafalannya Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Ya, inti ceritanya Yesus memerintahkan agar kita dibaptis dan kita bersyukur kepada Allah karena Dia telah membuat kita bersih dari dosa, ya, dengan percaya kepada Yesus. Nah, aktivitas kelasnya. Kelas kecil, kelas Tante Hana, buat tulisan di atas kertas ya. Aku milik Yesus, Yesus pun milikku. Dihias dan diwarnai yang bagus ya. Nah, untuk kelasnya Tante Joyce, Tante Melsan, dan Tante Julia, buat video menghafalkan ayat hafalan yang tadi. Kisah Para Rasul 16 ayat 31 ya. Untuk aktivitas gambar dan video boleh dikumpulkan di grup Sunday School dan sampai jumpa minggu depan. Tetap jaga kesehatan dan jangan malas untuk terus beribadah dan berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang sakramen baptis. Adik-adik belum bisa dibaptis ya, karena masih harus terus belajar firman Tuhan. Supaya adik-adik mengenal Tuhan Yesus dan imannya semakin kuat, kita harus baca Alkitabnya setiap hari. Berikut pembacaan Alkitab untuk 1 minggu ke depan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Hari ini kita akan belajar satu lagu yang mengingatkan kita akan pengorbanan Tuhan Yesus di atas Kalvari. Yuk kita pelajari lagu ini sama-sama, Pimpin ke Kalvari. Di
Lalu, untuk adik-adik yang ingin memberikan persembahan ke gereja, karena sekarang sedang ibadah online, kalian bisa tabungkan uang persembahannya sampai nanti adik-adik diperbolehkan datang ke gereja. Jangan lupa untuk terus berdoa ya. Berdoa untuk keluarga kalian dan juga kesehatan di masa pandemi ini. Dan juga jangan lupa semuanya, hari ini kita ada pertemuan Zoom ya jam 11 siang. Jangan lupa semuanya untuk ikut ya. Tetap semangat, sampai bertemu di pertemuan Zoom. Tuhan Yesus memberkati.